Saya beruntung pagi ini bisa hadir di tempat ini karena bagi saya kita semua dan adalah seluruhnya yang akan menjadi juru bicara, menjadi juru berunding, dan menjadi juru apa saja untuk Indonesia di kancah internasional. Di tangan, di hati, di pikiran, dan di semangat Anda semualah masa depan Indonesia itu dipertaruhkan. Dan di hati kita semua, dunia akan semakin paham, semakin tahu bahwa di Indonesia ada potensi yang amat sangat besar yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Saudara sekalian yang saya hormati, yang kedua saya juga ingin menyampaikan bahwa tantangan kita ke depan sungguh amat sangat luar biasa di saat kita ingin melihat dan memotret bahwa kita punya jati diri yang sesungguhnya sudah sangat berakar dan menghujam kuat ke bumi. Tetapi di saat bersamaan kita menghadapi situasi global yang begitu rentan dan nyaris tanpa reserve yang ada di tengah-tengah kita. Betapa kemudian teknologi itu menjadi sesuatu yang menurut saya kadang menjadi momok, kadang menjadi inspiring, kadang juga memberikan banyak informasi yang hebat. Yang ingin saya sampaikan tadi, bahwa teknologi menjadi momok itu yang menurut saya harus kita jadikan sebagai modal utama untuk kita renungkan. Kenapa kita Indonesia ini punya karakter yang luar biasa dahsyat yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain, yaitu sifat sosial, adat ketimuran, dan tradisi musyawarah yang itu sudah dibuktikan oleh para pandai-pandai kita sehingga lahirlah namanya Negara Kesatuan Indonesia. Nah, saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, ke depan saya berharap bahwa segala yang masuk dari negara lain, dunia lain, saya kira kita harus menghadapinya secara serius. Saya kira tidak semua itu ada pikiran positif kalau kita melihatnya secara serius, tapi semuanya tidak bisa kita lihat secara negatif. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, kita ini adalah negara terbesar. Kita juga negara yang menurut saya paling dimanja oleh Tuhan. Kita yang sudah dimanja oleh Tuhan dengan 2 musim ini terlena dengan itu semua. Kekayaan yang kita miliki ini rupanya kurang yang namanya promosi, Pak. Saya mengajak kita semua nanti itu promosikan semua yang ada di Indonesia. Dan terus terang saya ingin menjadikan pikiran sahabat-sahabat semua, mbak-mbak semua, adik semua sebagai referensi untuk kami mengambil kebijakan di Kemenpora, karena masa depan pemuda Indonesia itu memang terletak di semua kementerian, di semua kita. Tetapi kalau terjadi perubahan terhadap pemuda, lebih-lebih terjadi perubahan terhadap prestasi olahraga, pasti yang dicengok pertama kali adalah kemana Menteri Pemuda dan Olahraganya. Nah, yang ingin saya ajak kepada kita semua setiap kesempatan, gelorakan semangat berolahraga, dan senam kesegaran jasmani itu akan kita jadikan sesuatu yang wajib bagi sekolah, instansi pemerintah, kemudian pabrikan dan sebagainya, agar 5 menit sebelum masuk kelas, 5 menit sebelum masuk sekolah atau kerja, kita harus ada space untuk berolahraga. Ya, sekedar menggerakkan badan, biar lebih segar lagi, biar lebih bugar lagi. Dan setidaknya dari momentum itu muncul namanya kebahagiaan, kesenangan, smile. Karena muncul sportivitas, Pak. Dengan kemudian bergerak, bersenang dan sebagainya, muncul sportivitas, kejujuran, fair play dan sebagainya. Senyum. Tahan. Senyum. Video. Tahan video. Senyum. Oke. Lagi. Enggak, ya. Semangat ya.